Hai, sebentar lagi saya akan berbicara banyak tentang persiapan classy table setting for family dinner at home. Semoga menginspirasi. Long time no see. Aduh, cantik sekali Mbak Jenny. Terima kasih, sama yang bicara juga dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Ini judulnya adalah regenerasi karena para Instagramers, for your information, FYI, Coach Lika ini adalah dahulu kala adalah murid saya. Sekarang kita berkolaborasi luar biasa. Tapi juga akunya lebih tenang karena sudah ada penerus, insya Allah ya. Manusia-manusia termasuk kita ini terkaget-kaget kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kan kita juga sebagai orang yang beragama, kita 3 bulan kemarin sudah dilatih ya untuk menata mental kita ya kan. Dan pada waktu 3 bulan kemarin PSBB, stay at home, work from home, kalau mengikuti seri Instagram aku ya kan, aku judulnya tetap coba untuk kreatif ya, nggak jauh-jauh lah ingin membuat suasana rumah membetahkan ya kan. Jadi aku keluarin tuh segala macam dinner set aku ya kan, perlengkapan makan aku ya kan. Iya, terus habis itu kalau masakannya sih masakan rumah sederhana aja ya kan. Tapi ya tata sajinya yang buat aku penting banget gitu. Karena kita nggak boleh mengabaikan loh yang namanya tata saji meja makan itu. Ya kan, menunya boleh sederhana tetapi harus menggugah selera makan siapapun yang kita mau jamu atau siapapun keluarga kita yang mau makan bersama dengan kita. Nah, jadi pasti karena itu ya Coach Lika yang ngundang aku. Jadilah malam ini aku masih mau kasih surprise untuk para Instagramers ya kan. Mudah-mudahan senang ya apa yang aku akan sampaikan sekarang ini ya. Jadi sebentar lagi aku akan, boleh ya aku mulai Coach Lika? Boleh. Aku berdiri ya. Iya. Nah, jadi nggak sederhana aja tanaman di halaman ya kan. Aku belum mau mendekat dulu makanannya, nanti dulu ya kan. Lantas ya kan, rumah kami juga nggak besar ya, ada meja makannya, masih dari jauh dulu ya, gitu. biar selangkah demi selangkah. Nah, intinya adalah kalau soal menu makanannya kan udah tahu tadi aku sebut ya, aku kan sekarang ada di catering ya kan, atau Dani Dahlan Catering. Jadi makanannya sendiri sih adalah temanya ini dari mulai appetizer-nya dan makanan utamanya adalah makanan Jakarta, yaitu asinan untuk makanan pembukanya dan makanan utamanya adalah nasi uduk. Coba kedengarannya kan, ya ampun nasi uduk gitu loh. Kita ke kebun kacang juga udah bisa makan nasi uduk ya kan. Nah, tentunya betul ke kebun kacang kita bisa makan nasi uduk, tetapi kan ini disajikan ya kan di rumah kita sendiri loh. Gimana ya supaya gayanya tetap bukan hanya heboh gitu, tetapi juga ada sentuhan internasionalnya. Emang siapa takut? Emang kita kalau makan nasi uduk hanya cuman pakai piring kaleng misalnya. Kan mudah-mudahan enggak ya gitu. Nah, jadi dan kebetulan aku kembali lagi di sini, aku sampaikan atau aku perlihatkan bahwa temanya adalah tema merah. Nah, dari jauh udah kelihatan kan tema merah. Ya, aku mulai dulu deh dengan appetizer-nya. Ya, dengan appetizer-nya. Inilah si asinannya. Ini asinannya, sayur nih, semuanya sayur potong-potong. Lantas aku selalu seperti pakai baju. Kalau pakai baju selalu kan ada perhiasannya. Nah, aku taburin lah itu si kacang tanah goreng. nggak apa-apa juga lah kalau udah pakai kalung, pengen juga pakai giwang kali. Oh, ada kerupuk ya kan. Nah, kerupuknya kerupuk yang kerupuk warna-warni itu, tapi aku pilih cuma satu salah. Ini emping ya kan. Ini pakai emping ya kan. Kenapa pakai kerupuk warna-warni? Karena nanti ada lagi kerupuk yang lain. kebanyakan perhiasan. Semua selalu aku pakai perhiasan ya. Oke, ini asinannya ya. Nah, sekarang si asinan itu jangan lupa aku sudah
ya kan, tata di piringnya masing-masing. Nah, kita perlihatkan, ya kan. Kan tadi aku udah bilang temanya adalah merah. Nah, ini dia asinannya aku udah sajikan di piringnya yang disebut dengan piring makanan pembuka, ya kan. Nah, kita bicara dulu deh tentang si piring. Piring ini juga ada ceritanya, ya. Kan aku juga pekerja sosial, Coach Lika, ya kan. Nah, sebagai pekerja sosial itu, ya kan, aku salah satunya adalah bekerja sosial untuk Perkumpulan Cipta Tenun Indonesia, ya kan. Terus juga aku ada untuk Multicultural Art and Heritage, ya kan. Lantas juga aku sekarang ini bergabung di Lions Club Mofast, ya kan. Nah, kita bicara dulu yang Cipta Tenun Indonesia, bahwa program kita salah satunya adalah mengembangkan, ya kan, dan pelatihan perajin tenun, ya. Jadi ini aku mau cerita sedikit tentang tenun. Aku kembali lagi ya ke dinner setnya. Nah, ini dinner setnya yang placemates-nya. Nah, ini yang untuk penadah piringnya. Ini adalah tenun, ya. Ini tenun. Nah, iya. Nah, kebetulan ini. Iya, kebetulan yang membuat ini satu keluarga aku kenal baik, orang tuanya, dan sudah generasi kedua, kakak beradik bertiga aku kenal baik banget, ya, udah seperti sahabat, satu keluarga besar, ya kan. Lantas ini piringnya adalah inspirasi dari motif tenun itu. Aku angkat ya. Nah, tuh kalau kita lihat ini kan seperti kayak, ya kan, seperti kayak kalau kita sebutnya lungsi pakan. Jadi ada datarnya, ya kan, ada memanjangnya, ya kan. Nah, inilah. Jadi akhirnya secara keseluruhan ya nggak mungkin lah ya keramik ditenun kan, tapi motif boleh kan. Nah, placementnya tenun dan istilahnya satu setnya dengan si piring untuk appetizer, ya kan, karena ada kuah jadi emang agak cekung. Nah, oh iya, tadi aku lupa, karena si placemates-nya itu, ya kan, kayak pakai baju aja gitu. Ada stripnya itu, dia horizontal kan placemates-nya. Jadi aku menaruh piringnya vertikal. Tetap ada teorinya, kecil-kecilan ada teorinya supaya gayanya itu kalau pakai baju, ya. Amin, iya. Jadi bayangin, gak hanya berpakaian, tabrak lari juga loh untuk urusan si piring sama placemates, ya. Terus kita perhatikan lagi, ya kan. Kita lanjut dulu deh ya dengan perlengkapan dinner setnya. Kalau dilihat ya, kenapa sih sendok garpunya ada 2 set, terus warnanya kenapa beda? Nah, ini agak-agak sedikit mau memberitahukan kepada para Instagramers, ya kan, bahwa jangan takut untuk mencampur adukkan warna, ya kan. Toh di sini ada unsur warna merah, ada unsur warna kuning dan orange. Aku aja coba ya, aku kasih lihat lagi diriku, ya kan. Aku aja pakai warna orange loh untuk menyesuaikan. tetep ya kan, gitu. Lantas di sini juga, ya kan. Nah, di sini air putih itu kita harus ada air putih, ya, karena sewaktu-waktu orang kan haus, ya kan, minumlah air putih. Nah, ini untuk apa? Ini bukannya gelasnya untuk kopi atau teh. Iya, betul. Kan namanya juga kita makannya makan Jakarta ya, makan Indonesia. Jadi, kalau mau pakai air teh tawar, ya, oke. Jadi aku udah siapin, tapi tentunya disajikan dari belakang supaya dia hangat, ya kan. Lebih-lebih kan nanti nasinya sendiri kan ada diaronin dengan santan. Jadi orang juga ingin kan minum. Nah, ini tips juga loh Coach Lika, supaya semua makanan-makanan yang berlemak itu cepat dia bisa larut di dalam usus kita. Makanya kita harus minum dengan teh panas. Dan kalau bisa jangan pakai manis dong, jangan pakai gula dong, ya kan. Nanti kalau nggak cita rasa dari makanannya hilang, ya kan. Jadi jangan pakai gula. Oke, nah terus balik lagi soal table settingnya. Lihat serbetnya, ini warna serbetnya orange kan. Tapi coba kalau ke table set yang satunya, loh kok si
si serbetnya kenapa yang ini kuning? Ya sama aja. Aku suka-suka aku mau campur-campur aja gitu. Jadi Instagramers juga jangan takut ya kan, dan memang harus pelan-pelan dikumpulkan, dan selalu pakai perhitungan adalah kalau kita sudah punya misalnya apa duluan, piringnya, nah tinggal menyusul placemates-nya, habis itu menyusul sendok garpunya. Belinya nggak usah mesti samaan, mereknya nggak usah mesti samaan, harganya nggak usah mesti mahal ya. Oke, nah sekarang kita lihat sekarang menu utamanya ya, nasi uduk. Nah, tetap dia juga pakai perhiasan si bawang goreng. Ini kalian semuanya nggak bisa membauin loh, padahal harum banget karena karena namanya juga nasi uduk, jadi bukan nasi putih biasa. Betul, betul Coach Lika. Lantas temannya tentunya adalah ayam, ya kan? Ayam dengan suwir-suwirnya ini dari kelapa disuwir-suwir. Ya kan, oke. Lantas temannya lagi, aku agak terus jalan ya, biar seru ya. Pasti kita tahu dong, ada tempe goreng sama tahu goreng. Nah, kan, ini kenapa heboh banget sih pakai tempatnya kayak begini, terus gitu pakai tatakan segala, ya namanya juga aku harus menyajikan sesuatu untuk Instagramers yang ada di IG live ya Coach Lika, so harus sesuatu kan gitu. Ini adalah kotak. Ini kotaknya ini adalah kotak Palembang, ya kan? Nah, dan kenapa aku pakai tema merah? Karena kebetulan juga kotaknya ini kan dia kalau dibuka dia merah kan, gitu. Terus, nah ini pasti dipikirnya, oh berarti si tempe goreng sama tahu gorengnya pasti banyak dong sampai ke dalam-dalam bertumpuk-tumpuk. Siapa bilang enggak, tempe sama tahunya cuma segini-segini aja. Nah, ada taktiknya. Di dalam sini nih aku ganjel sama kertas-kertas. Nah, tuh di dalam sini bunyi ikan tek. Nah, kertas-kertas, terus aku pakai serbet warna merah. Jadi akhirnya dia tentunya untuk ditaruh lauk pauknya nggak usah banyak-banyak, cukup dia sudah ngambang di atasnya. Ini tips ya gitu loh, triknya untuk penyajian ya kan. Lantas di sini aku mau tambahin apa ya? Oh, pakai bihun goreng. Ini juga cocok untuk temenannya nasi uduk dengan ayam, tahu, tempe goreng itu kan harus ya kan, minimum itu kan pasti harus pakai juga deh bihun goreng. Terus pakai ada tomat merahnya. Ya namanya juga udah temanya merah, tomatnya ya pasti dipilih tomat yang warnanya merah dong, ya kan. Lantas di sini juga ada kerupuk. Tadi kan kalau di asinan dia adalah emping, ya kan. Chipsnya adalah emping atau kerupuknya emping. Kalau ini kerupuk kampung yang warna-warni, tapi aku pilihnya warnanya yang senada, jadi tetap pakai warna senada pula. Lantas ada timunnya, supaya juga kalau timun itu kan untuk membuat cita rasa kita tidak menjadi enak ya, untuk menawarkan cita rasa kita sehingga akhirnya kita mau nambah lagi. Kira-kira begitu Coach Lika. Nah, aku masih mau kasih tips lagi nih ya kan, atau ada yang mau ditanya dulu? Ada mau menjawab pertanyaan? Yes. Saya cuma mau tanya, kenapa kerupuk dan timun di rumah Dandala jadi cantik sekali? Kalau rumah saya kok nggak gitu ya? Nah, itu sama juga dengan kita berpakaian Coach Lika ya kan. Bagaimana kita berpakaian, cara memakainya, sebenarnya sesama aja, kembali kepada kita mau tata-tata apa tidak gitu. Nah, kebetulan memang aku senang nata. Jadi cara naruhnya itu si ceritanya nih kalau aku kasih lihat ya. Ini di dalam sini nih ada kayak mangkok gitu loh, ya kan? Ditaruhin dulu si timunnya, ya, timunnya terus dibikinnya juga berdiri-berdiri, taruhlah mangkoknya di situ, baru yang masih kosong di pinggir-pinggirnya barulah diisi dengan kerupuk gitu. Jadi istilahnya sekarang ini banyak ganjelannya. Si tahu tempe goreng diganjel, si timun diganjel sama mangkok gitu. Iya. Itulah bedanya kreativitas dari Dahlan ya. Jadi teman-teman ini sangat beruntung malam ini bisa
bisa mendapatkan ide dari Mbak Dani. Mbak Dani itu nggak selesai deh kreatifnya deh, luar biasa. Oh, insya Allah, Jadi, makasih. ada. Oke, Coach Lika, aku boleh lanjut nggak kasih tips lagi? Boleh ya. Oke, kita lanjutkan lagi kasih tips ya kan tentang dinner setnya ya. Maaf ya Mas Tommy, dinner setnya aku angkat dulu ya, aku ganti. Nah ceritanya, aku mesti minta maaf loh sama yang apa namanya, yang memproduksi. Nah, aku mau kasih kejutan. Ini udah istilah kalau orang Jawa bilang udah diracik. Nah, bisa juga loh kita nggak pakai yang pecah belah. Nah, apakah ini? Ini adalah piring lidi. Nggak kelihatan kan? Aku kasih lihat ya yang lain sebentar, maaf. Oke, aku kasih lihat. Nah, piring lidi. Ditaruh daun pisang supaya harum ya kan. Lantas, nah kalau kita sudah ambil makanannya, jadi akan tampak seperti ini. Jadi kita juga karena kan cocok dong makanan Indonesia gitu loh ya kan. Jadi kalau makanan Indonesia ya otomatis ya boleh dong kita juga pakai perlengkapannya yang tadi juga buatan Indonesia, jelas orang motifnya aja motif tenun. Cuman maksudku ini juga pengrajinnya adalah pengrajin ya kan. Kalau kita bilang adalah UKM kan, pengrajin kecil ya kan yang melilit lidi sehingga berbentuklah si piring lidi ini ya kan gitu. Nah terus aku tentunya kita juga mengizinkan loh kalau mau pakai tangan. Nah makannya pakai tangan jangan lupa disiapkan untuk wijian untuk cuci tangannya gitu ya. Itu tips dari aku. Terus ini juga aku ngumpulkan kebetulan piring yang ini nih bunga-bunga, mungkin nggak gitu kelihatan ya kan. Ini sama dengan tadi asinannya, sama dengan piring kerupuknya ya. Jadi aku kumpulkan beda. Nah sedangkan kalau yang ini adalah buatan dari Bali loh. Tuh. Bali, ya kan, yang dia lukis ya, dia lukis kayu, ini kayu, ya kan kayu. Nah biasanya orang juga bisa untuk taruh buah-buahan, bisa juga untuk mau taruh tanaman dengan lilin di tengah sebagai centerpiece, monggo aja. Tapi kalau malam ini aku pakai sebagai tempat untuk si ayam gorengnya, gitu. Ada yang mau bertanya? Ayo dong pada bertanya dong. Cilah, orang nggak mau bertanya. Berapa lama Ibu Dani menata semua itu katanya gitu? Oke. Atau bagaimana caranya gitu? Dari ide terangkat ke setting berapa lama tuh? Oke. Aku kasih apa namanya ininya ya, metodenya ya, step by stepnya ya. Jadi gini, kalau aku adalah sama sehari sebelumnya itu minimum loh, sehari sebelumnya tuh aku udah mikirin aku mau pakai baju apa ya. Bisa juga bahkan seminggu sebelumnya. Jadi misalnya gini, mau bepergian atau aku mau kasih, ya aku sebagai narasumber ya kan. Dan biasanya aku pikirkan, oh aku mau pakai ini sesuai nggak ya dengan topik pembicaraannya, sesuai nggak ya dengan lingkungan sosialnya ya. Ini salah satu teori tata busana, itu bisa panjang lain lagi ya gitu. Nah begitu juga untuk dinner set ini. Jadi pada waktu Coach Lika juga menanyakan mengundang aku sebagai narsum malam hari ini, ya tentu aku udah pikirkan kan jauh-jauh hari. Nah jujur aja karena tadi juga seharian aku harus mempersiapkan materi-materi untuk besok insya Allah ada webinar, hari Selasa juga aku ada webinar lagi. Jadi aku perhitungkan, wah nggak bisa hari ini aku baru menata. Jadi jujur aja aku menata tadi malam, ya belum sama makanannya tentu ya kan. Jadilah tadi malam aku dalam 1 jam ya udah tertata seperti ini. Terus tadi si Mbak ya kan bantu aku untuk menaruh lauk pauknya semuanya baru sesudah maghrib karena ini semuanya anget.
maaf ya, habis ini kan aku juga beneran mau makan malam loh sama keluarga. Siapa yang mau datang ke sini datang aja. Gitu. Jadi Iya, katanya kan itu kalau penata di kita yang katanya. Sendok garpunya kan nggak matching. Terus gimana tuh? Nggak apa-apa, tapi nggak tetap cantik. Jadi sebenarnya bagaimana mix and match? Oke, jadi komposisi warna itu sama seperti juga berpakaian, ya kan? Kita cari pengulangan dari warna pakaiannya, ya. Nah, kalau di sini kan aku memang mau ngambil piringnya ini, dinner setnya ini kan yang kebetulan warna utamanya merah kan. Dan kebetulan juga aku udah punya tempat-tempat untuk lauk pauknya semuanya bertemanya juga merah dan kemerah-merahan lah ya, kira-kira gitu. Nah, jadilah akhirnya aku lihat kan si dinner setnya ini dia ada unsur merah, aku punya sendok garpu merah, ya kan? Dia ada unsur kekuning-kuningan orange, ya aku pakai sendok garpu kuning. Emang nggak punya sendok garpu yang lengkap untuk ya, ini kenapa harus ada 2 set sendok garpunya, ya kan? Karena di sini kita bicara makan kan ada makanan pembuka, ya kan? Jadi tentunya kita juga harus, nih aku kasih lihat, ya kan? Ini bagian daripada table setting yang ala teorinya, ya. Nah, kita selalu lihat yang nih kan 2 set kan, 2 sendok, 2 garpu, ya kan? Nah, berarti yang sisi yang luar, yaitu yang kuning ini, ya kan, adalah untuk makanan yang pertama, yaitu untuk asinannya. Ya kan, setelah itu nanti kan diangkat dong sama si mbak ya gitu, terus barulah kita makan nasi. Kalau mau pakai sendok garpu barulah pakai yang warna merah gitu. Nah, jadi kalau mamanya mau ditanya boleh nggak sih warna-warni, emang aku sengaja karena toh unsurnya semua ada di placemates ya kan, atau di piringnya juga. Aku ulang lagi ya supaya kelihatan nih, ya kan. Ini kan ada warna, aku tunjuk ya, ada warna merah, ada warna orange-nya, ada warna kuningnya. Di piringnya juga begitu, ada merah, ada orange kekuning-kuningan, begitu. Kalau misalnya dengan dinner set yang sama, bisa ada campuran yang lain nggak? Bisa. Ijo misalnya, bisa karena di situ juga ada unsur warna ijonya. Terus kalau mamanya mau dinner setnya warnanya putih, itu lebih gampang lagi. Mau tabrak lari, mau di meja ini mau ada 6 warna, 4 warna, 8 warna, lebih mudah lagi, ya kan? Placemates-nya juga bisa bunga-bunga, ya kan? Namanya juga putih, dia cocok kemana aja, bunga-bunga, kotak-kotak, buah-buahan, gitu, atau abstrak, gitu. Oke, jadi dalam mix and match peralatan makan itu yang diperhatikan adalah warna-warna dominannya yang bisa dijadikan pelengkapnya itu gitu ya, Mbak? Iya. Nggak harus persis sama, tapi kita bisa mix and match dari warna dominan yang ada di apakah placematnya atau alat makan yang lainnya gitu ya. Iya, betul. Dan di sini juga kita harus terus siap dengan untuk menambah air putihnya, ya kan? Sebagai nyonya rumah, si air putih ini tetap harus standby, ya kan? Karena sekali lagi kalau orang haus, ya kan? Jadi jangan sampai terus hanya mesti lari dulu ke pantry, ya kan, untuk ngambil air putihnya. Iya. Nah, yang saya kagum tuh Mbak Dani dalam tuh peralatan makannya itu biasa nggak satu sama lain, kalau nggak ini tapi matching gitu ya. Emang ada kaidah tersendiri untuk memilih alat makan yang bisa matching ke sana, matching ke sini gitu. Berkelas gitu loh Mbak. Cuma potong air aja bagus nggak? Nah, tapi Lika, ini khususnya untuk para Instagramers yang masih muda, millennials, ya kan. Itu jangan lupa ya, kita menyesuaikan dengan ukuran tempat tinggal. Di apartemen ya kita menyesuaikan tempat menyimpannya, ya kan. Kalau kita tempat menyimpannya cukup banyak ya, tentu kita bisa mengkoleksi beberapa set, ya kan, dari peralatan atau piranti makan ini. Tapi kalau tidak, ya cukuplah dengan putih-putih aja, paling yang berubah-berubah supaya nggak bosan ya placemates-nya dengan serbet-serbetnya yang waktu itu yang tadi aku bilang, ya kan, gitu. Kita ngomong serbet juga
kan malah juga untuk budgeting juga kan nggak begitu terlalu mahal lah ya kalau untuk serbet atau placemats gitu loh. Nah terus habis itu jangan cepet-cepet ingin punya lengkap, jangan, pelan ya iyalah, semuanya kan juga harus makan waktu bertahun-tahun ya kan, nanti lama-lama kan juga lengkap. Tapi juga jangan lapar mata, dalam arti kata semua mau dibeli terus habis itu buntutnya pada waktu mau ditata nggak bisa padu padan dengan satu sama lain ya kan, matching atau padu padan istilahnya gitu. Jadi memang harus ya, ini kan lagi-lagi aku temanya merah ya, kebetulan ya aku punya kotak itu aja dijadiin untuk tahu sama tempe goreng ya kan, kotak Palembang ini ya kan, padahal kan aslinya kalau iya, padahal kan balik lagi nih soal si kotak ini. Ya ampun, si kotak ini kan biasanya untuk nyimpen apa, misalnya dokumen ya kan, atau ya kan ini enggak loh aku jadiin buat tahu tempe goreng. Nanti kapan lagi dengan kotak yang sama aku bisa untuk naruh sendok garpu loh kalau kebetulan acaranya prasmanan. Kalau prasmanan kan berarti kan buffet ya. Jadi sendok garpu kan udah dikumpulin terus ngambil masing-masing kan. Nah, ini juga aku pakai dengan kotak yang sama untuk taruh sendok garpu gitu loh. Jadi fungsinya bisa macam-macam. Yang tadi kan aku juga bilang si ayam gorengnya juga bisa untuk buah, bisa untuk bunga centerpiece gitu. Ya gitulah namanya kreatif. Lantas oh ya mungkin ini balik lagi ke serbet ya kan. Ngapain sih serbet kok ada di sini ditaruh di dalam gelas ya kan? Gelas ini kan untuk minum. Biasanya kan serbet pasti kita letakkan adalah di atas piringnya kan. Nah tapi kali ini aku kepengen supaya nantinya keluargaku mau makan memang sudah disajikan si asinannya ya kan. Memang udah aku siapkan. Sedangkan kalau mau nambah ya tinggal akhirnya ke meja appetizer tadi nih ya kan, tadi udah kita bicarakan ya gitu. Lantas ya tinggal diangkat aja ini si serbetnya ya kan. Habis itu nanti dituang lah tehnya kalau sudah waktunya untuk minum tehnya. Kalau masih bilang oh enggak lah tehnya nanti aja ya kan, serbetnya otomatis toh juga akan diangkat untuk diletakkan di pangkuan kita karena sudah mulai makan gitu kan gitu. Ya. Nah tuh serbetnya cuma begini aja dia udah berbentuk ya, nah cantik-cantikan aja gitu. Mau tahu cara melipatnya? Itu gimana kan? Nah ini kan serbet begini dong, segi 4 biasa kan ya. Ya aku bikin aja kuncup segitiga. Nah gitu ya, gitu kelihatan? Oke. Lantas aku ini tekuk sedikit bawahnya. Terus aku masukkan ke dalam gelasnya, kan gitu kan. Terus barulah kebetulan memang dia banyak benang-benangnya yang unfinished kan. Nah, terus baru aku gini-giniin aja tuh. Tuh, jadi deh. Tuh, udah. Cuman sentuhan iseng-iseng aja. Sentuhan iseng-iseng sih. Gitu. Ini menunya dari Dahlan Catering nih. Oh iya dong, so pasti. Iya. Bisa dipesan tuh ya. Bisa banget. Instagramnya apa Pak? Instagramnya Pak? Dari Dahlan Catering. Dari Dahlan Catering. Iya. Spesialisasi makanan Indonesia ya Pak? Betul. Terus jadi bisa yang nasi kotak, lunchbox atau dinner box, tapi bisa juga hampers gitu. Kalau kayak gini kirim ke teman gitu ya. Bisa. Sendiri, persis bisa. Di rumah ada acara apa? Bisa. Yang namanya di mana maksudnya seperti ini. Iya bisa, dan juga khususnya untuk semuanya yang istilahnya memang work from home atau pulang kantor sekarang ini kan udah bisa juga kan kantor walaupun mungkin shifting ya, gantian ya kan. Terus habis itu ya pulang-pulang udah tinggal makan aja di dalam boxnya dari Dani Dahlan Catering kan udah ya kan. Nanti lihat deh di Instagram aku Dani Dahlan Catering. Ada juga kok adegan-adegan sembari depan komputer, sembari nonton TV gitu. Ya mudah-mudahan ya kan. Lagi-lagi ini adalah outcome daripada kemarin ini kebanyakan di rumah. Jadilah akhirnya mau melahirkan kembali si Dani Dahlan Cateringnya gitu, Coach Lika. Keren.
itu jadi intinya adalah suasana itu bisa tampil settingan cantik itu bisa menambah suasana makan ya Mbak ya, bisa Betul. menciptakan Betul. suasana lebih ya nggak bosan-bosan amat gitu di rumah. Betul, betul. Dan juga untuk kitanya, ya kan, seperti kita yang menatanya juga kan jadinya gimana ya, bergairah kan, excited kan gitu loh. There's something to do gitu loh, ya kan. Bongkar-bongkar lemari gitu kan, terus habis itu nata-nata gitu. Ya kan, happy aja gitu daripada monoton, ya kan, pakai piringnya itu lagi ya nggak apa-apa juga sih, itu kan sekali-sekali dong bikin kejutan kan, kayak sekarang kan Sabtu malam, ya kan, weekend, ya kan, suami juga lagi di rumah gitu kan, seneng aja kan gitu, jadi pasti seleranya bertambah, ya kan, walaupun makanannya lagi-lagi cuma nasi uduk, tapi juga jangan terus akhirnya pakai magic jar ditaruh di atas meja gitu kan. Misalnya, walaupun mungkin sehari-hari juga nggak apa-apa karena ya kan, tapi sekali-sekali ya inilah, bikinlah, tatalah apa namanya, tata meja makan ini gitu. Yang muncul adalah Dani Dahlan Collection Mask. Apa tuh masker? Nah, mau ngomongin tentang memakai masker yang fashionable. Nah, temanya adalah tenun versus batik. Nanti teman-teman yang belum follow dari Dahlan, di follow biar bisa ngikut. Oke, jadi tadi basicnya adalah dalam menata itu kita cari idenya dulu ya Mbak ya. Idenya bisa dari mana aja, bisa dari pakaian yang kita pakai, bisa jadi alat makan mana yang mau kita jadikan focal point gitu. Iya. Lalu dari situ mulai kita berkreasi gitu ya. Iya. Berkreasi itu untuk menentukan kita pakai alat makan yang mana. Iya. Lalu menunya kira-kira yang cocok apa gitu ya. Betul. Dan jangan lupa gunakan ide kreatif tuh ya, kotak tahunya keren banget gitu. Saya masih takjub itu kan. Si kotak Palembang ini makanannya boleh cuma tahu tempe goreng, makanan Jakarta atau Betawi, nasi uduk, kotaknya Palembang tetap. Ini juga placemates-nya juga tenun, ya kan, keramik dinner setnya adalah bermotif tenun, ya kan, tetap kok, aku tetap cinta Indonesia, ya kan, seperti juga bajuku ada sentuhan tenunnya untuk kerahnya. Nah, ini Badui, ini tenunnya tenun Badui, gitu. Warnanya vibrant ya, cantik ya Mbak, nggak cuma ditaruh-taruh aja gitu. Ada ganjelannya. Pakai ganjelan. Banyak ganjelan gitu. Tipu-tipu kecil tetapi kan untuk penampilan. Betul. Terima kasih Mbak Dani dan keluarga untuk perkenankan kami datang ke ruang makan Mbak Dani dan nyontek ide-idenya. Jadi teman-teman di rumah, para teman live ini bisa menerapkan metode-metode yang Mbak Dani sudah berikan dan tips-tipsnya juga. Terima kasih Mbak Dani. Jadi jangan lupa teman-teman follow IG dari Dahlan, banyak hal-hal info yang bisa kalian dapatkan dengan. Please subscribe atau nge-like aku dengan jempol di YouTube aku ya please, para Instagramers. Nanti nanti semua materi ini akan aku upload di YouTube aku. Jangan lupa kasih jempol ya, mudah-mudahan kasih jempol beneran. Terima kasih Coach Lika, sukses ya, sukses untuk seri klasinya, ya, sukses untuk semua juga di dunia pendidikannya. Bye semua Instagramers yang sudah hadir, terima kasih banyak, mbak-mbak sekalian, mas-mas sekalian, stay healthy, #stay healthy.